Halo semuanya, halo teman-teman, hello my students, hello my friends, hello all of the people who wanna learn English with me. Now today we are going to learn about there is and there are but in sentence. Positive, negative, and interrogative. Nah, sekarang pembelajaran bahasa Inggris kita ini akan belajar tentang there is and there are, plural and singular, countable and uncountable dalam kalimat positif, negatif, and interrogative. Oke, perhatikan videonya baik-baik ya. Oke, sekarang kita akan memulai untuk penerapan kalimatnya. Yang pertama, ini ada there is singular ya. Singular maksud di sini adalah there is yang kita gunakan untuk jumlah benda atau makanan yang satu jumlahnya. Nah, di sini yang positif, yang pertama itu ada there is a banana. There is a banana. There is a banana. Bagaimana negatifnya? There is not a banana. There is not a banana. Remember, if you say negative, kalau kalian membicarakan negatif, kalimat negatif ya, berarti harus ada kata not di sini. Oke? Nah, berikutnya ini ada pertanyaan dari kalimat positif, negatif, dan tanya interrogatif. Di sini ada is there a banana? Is there a banana? Is there itu dari mana? Kenapa kita pakai is there? Is there di sini adalah kebalikan dari yang positif there is. Jadi kalau positifnya there is, ketika bertanya itu dibalik menjadi is there, ya. Nah, lalu bagaimana menjawab apabila ada pertanyaan is there a banana? Is there a banana? Is there pokoknya ya. A banana itu bisa kalian ganti dengan makanan dan minuman. Kalian bisa ganti dengan benda dan makanan lainnya yang tentu berjumlah satu. Is there a banana? Is there itu dijawab dengan apabila ada. So you have to say yes, there is. Apabila tidak ada, you have to say no, there is not. Itu. Nah, sekarang ini yang singular ya. Sekarang kita mau ke plural. Plural itu artinya adalah lebih dari satu. Oke, makanan atau benda yang lebih dari satu. Bukan minuman. Sekali lagi kalau minuman itu tidak bisa dihitung, jadi kita tidak bisa menggunakan there are, ya. Nah, sekarang plural yang lebih dari satu kita pakai there are. Yang positifnya there are some mangoes. There are some mangoes. There are some mangoes. Remember, di sini ada some, ya. Ada some di situ yang artinya beberapa mangga. Boleh nggak kita ganti dengan jumlah mangganya? Boleh, ya. There are some mangoes. Kalau ada 5, there are 5 mangoes, and etc. Nah, berikutnya di sini ada negative. They are not. Ingat, kalau negatif kan ada not-nya ya. They are not any mangoes. There are not any mangoes. Miss, kenapa di sini menjadi any? Any dari mana? Any itu adalah perubahan dari some. Kalau some itu bentuk positif, apabila dirubah ke kalimat negatif atau kalimat tanya, some akan berubah menjadi any bentuknya. Jadi kalau ada kalimat there are not some mangoes itu salah. Yang betul adalah there are not any mangoes. There are not any mangoes. Oke. Lalu pertanyaan. Nah, karena kalimat positifnya there are some mangoes, maka kalimat pertanyaan di sini bukan are there some mangoes, tapi are there any mangoes? Ya, ingat, some akan berubah ketika menjadi kalimat negatif dan juga kalimat tanya berubah menjadi any. There are any mangoes. Kalimat itu akan dijawab apa kalau ada? Yes, there are. Kalau tidak ada, no, there are not. Itu untuk kalimat yang berjumlah lebih dari satu benda atau makanannya. Next, ke uncountable. Uncountable masih ingat nggak untuk previous video Miss Erna ya? Apa sih countable? Apa sih uncountable itu? Di sini sekarang uncountable. Artinya yang tidak bisa kita hitung. Air, segala jenis minuman, air-air itu ya. Dan juga makanan-makanan yang tidak bisa dihitung. Di sini ada contoh yang pertama, kalimat positif. There is some water or rice or cheese, pokoknya yang nggak bisa dihitung. There is some. Yang tidak bisa dihitung, kita menyebutnya there is some. Oke. Nah, kalimat negatifnya, there is not any. There is not any water
There is not any rice. There is not any cheese. Kalimat tanya, is there any? Nah, kenapa ini? Kenapa any? Seperti yang Miss Erna jelaskan tadi, kalau some positif ketika menjadi kalimat tanya dan negatif, dia berubah menjadi any. Kedudukan some itu berubah menjadi any, ya. Dan kalimat tanya is there, depan is there itu karena depannya diambil dari yang positif, there is dibalik jadi is there. Apakah ada? Gitu ya. Apakah ada air, nasi atau keju? Kalau kalian jawab ada, berarti yes there is. Karena pertanyaannya is there. Nggak boleh kamu jawab misal is there any water, kamu jawabnya yes there are. Nggak nyambung ya, berarti harusnya yes there is atau no there is not. Oke. Nah, itu dia penjelasan tentang penerapan kalimat positif, negatif, dan juga interrogative untuk there is dan there are, untuk plural dan singular, untuk countable and uncountable. Tentunya biasanya ini untuk kalangan sekolah dasar itu cenderung sulit. Jadi kalian harus mengulangi video ini berkali-kali, pahami video ini, mungkin ada sumber lain yang bisa kalian pahami, it's okay. Dan kalian juga harus sering latihan, gunakan benda atau gunakan makanan yang bervariasi. Tidak hanya banana, tidak hanya water, tidak hanya mangoes. Tentunya banyak sekali benda-benda ataupun makanan yang bisa kalian aplikasikan. Nah, sekarang Miss Erna akan memberikan tugas, cek di tugas kelas kalian ya, cek di Google Classroom kalian, oke? Bye-bye.